Merespons unggahan di media sosial terkait status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, terpidana korupsi Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi yang dianggap tidak sesuai sasaran, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, memberikan tanggapannya. Menurutnya, kedua nama tersebut memang tercatat sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun ada hal-hal yang perlu diluruskan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa segmen kepesertaan JKN yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Pertama, segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBIJK, yaitu jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi fakir miskin maupun orang yang tidak mampu dengan hak kelas 3. Segmen ini merupakan segmen peserta yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Daftar nama-nama peserta pada segmen ini mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala. Pada segmen kedua ini, persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN dan bersedia diberikan hak kelas 3. Rizky menambahkan, program JKN merupakan bukti keberpihakan negara kepada rakyatnya, supaya semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif. Sampai dengan 1 Desember 2024, terdapat 277,8 juta penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN. Dari angka tersebut, ada 57,7 juta peserta JKN segmen PBPU Pemda. Di sisi lain, Rizky juga mengungkapkan bahwa didaftarkannya seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jakarta ke JKN, justru merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta untuk memastikan semua penduduknya terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Bahkan, sejak tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage, UHC, lebih cepat daripada target yang ditetapkan waktu itu, yaitu tahun 2019. Pencapaian ini mengantarkan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 4 provinsi di Indonesia yang menerima UHC Awards 2018 lalu, yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Cahyokumolo pada waktu itu. Diketahui sebelumnya, Harvey Muiz dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun atas kasus korupsi terkait pengelolaan timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Selain itu, ia juga dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Namun, jaksa memutuskan untuk mengajukan banding karena menilai hukuman tersebut terlalu ringan. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan hanya separuh dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun penjara dalam persidangan.